Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbirillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih sehat, sempat dan kuat di rumah kediaman saudara kita Tobi ini dalam rangka menjalin silaturahmi antara kita bersama yang kami muliakan alim ulama, tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati, ini adalah kawan-kawan lama saya juga, ya, Bang Basit, Samlawi, Pak Samsir, Bang Jamuri, kawan lama saya. Dulu orang-orang nyebut besok Pak nyalur di Batang Hari gitu. Nah awal kita lagi nyuruh nyalur, sudah tuh meninggalkan gitu, kacau kan. Kemudian yang saya hormati ini adalah Pak Salam, Pak Guru, Pak Kamsi, Sopan, Guru juga. Hari ini kami di Desa Satu saya menghormati adik-adik, ibu-ibu, dia minta maaf bahwa ini agak keras, betul karena makan ibu masih ketinggian, makanan mengutara, mengutara itu tak pernah masak malah, menjujur negeri namanya kayak gitu. Kalau terus, kalau namu nasi namu, jangan tersaleh kata orang sendiri. Ada mana? Mereka kemasukan dikit makan tadi. Kalau namu nak makan enak, sibuk keliling sosialisasi kan ada semua makan yang sesuai dengan selera dusun gitu kan. Kemudian pada kesempatan ini kami terima kasih kepada Bang Tommy sekeluarga yang telah menyiapkan rumahnya. Dan mohon maaf, yuk, kayak rumahnya kalau kotor ya. Tapi pasti jadi pahala lah bagi Ayu. Ya, kalau dia dapat rasa kami ya, amin ya Rabbil Alamin. Pada kesempatan tadi sebelum saya kenalkan diri saya dulu, nama lengkap saya ini Muhammad Fadil Arif. Panggil aja Fadil. Kalau yang lebih tua panggil nama Wek atau yang sebayu. Tapi kalau yang lebih muda pakai apa? Nah, umur saya saat ini 45 tahun. Saat ini saya dipercaya menjadi Sekda Kabupaten Muaro Jambi. Tapi insya Allah lagi, dan lebih dari sebulan lagi saya akan berhenti. Karena saat ikuti perkadaan ini pegawai harus berhenti. Untuk pensiun saya harus cukup umur. Karena saat pensiun itu harus di atas 50 tahun. Nah kebetulan pasangan gitu, Bang Petia, Sekda Petani itu pensiun gitu. Karena dia bisa ngajukan pensiun, umurnya lebih dari 50. Awak kalau masih 45 tidak bisa, harus berhenti totalnya. Tapi kata bapak saya, untuk kampung halaman berhenti jadi pegawai itu pengorbanan kecil. Orang nyebut sayang nih, kalau masih muda jadi Sekda nggak berhenti. Kata orang tua saya kalau untuk jadi orang dan bisa bermanfaat bagi warga di kampung halaman kita di kabupaten kita itu pengorbanan kecil. Nah, maka saya melakukan dan kemudian saya ini aslinya orang Tusan. Kebetulan yang ingin datuk saya orang Tusan, mak ayah saya orang Tusan jadi orang Tusan lah saya. Nah, ya kan orang turun darahnya dari situ. Saya punya seko bini dan 4 orang anak. Saya ini berenam bersaudara, saya anak nomor 4. Nah, 3-nya di luar, 3-nya di Jambi. Dari mulai saya tinggal di Jambi. Dulu saya lama dulu di Batang Hari ini. Dari mulai pegawai kantor lurah, pegawai kantor camat, jadi camat 4 tahun. Kemudian jadi sekretaris dinas, jadi kepala dinas 2 kali. Kepala pendapatan dan kepala SPMD. Nah, kepala SPMD lah kenal kawan-kawan kades dan BPD kali itu, masuk ke desa. Itulah pas dia mau mengumpul, menyuruh kau besok nyuruh buat saya ketahui kalau dinas yang buat di mana kali kan. Nah punya jadian mungkin jauh doa terus lalu lakukan ini. Kemudian saya cerita dikit tentang apa saya ikut calonkan diri. Dan ini memang dari terpikir dengan saya karena saya sudah hijrah hijrah dari Kabupaten Batang Hari ke Kabupaten Muaro Jambi. Datanglah kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya tahun 2019 bulan puasa yang lalu yang tahu kan dia nampaknya tenaga orang itu dibutuhkan balik di kampung halaman kita Kabupaten Batang Hari. Saya udah percaya orang gini kok kadang dorong kita terjun kayak gitu kan, bukan dolongan. Nah berangkat dari situ saya pergi lagi ke Jakarta, saya kontrak lembaga survei kan yang iya nih ya Batang Hari kok parah kan budak gitu deh. Sehingga kita jauh-jauh ke Bali kan. Nah, di survei itu ditemukan aku, survei yang pertama 68% orang Batang Hari kok jenuh dan pengen berubah deh. Bahwa keadaan hidupnya macam-macam itulah, baik dari segi ekonomi maupun kehidupan sosial, keagamaan lainnya. Gak ada peningkatan. Nah, itu hasil survei macam itu. Tapi itu betul tidak survei kok kita jawab lagi. Ya,
betul Bargo, betul apa enggak? Kemudian di survei itu ditanyakan, sebagai warga Batanghari apa yang dibanggakan? Dari 800 responden tidak ada yang jawab satu pun. Ada yang dibanggakan terhadap Batanghari, misalnya sawah elo, kebun elo, atau pendidikan elo, atau agamanya tembalim, ya kan? Atau jalannya mulus, tidak ada jawabannya di situ. Nah, kemudian ditanyakan lagi di situ. Kalau disebutkan kata-kata Batanghari, apa yang teringat pertama kali? Nomor 1 jalan buruk, nomor 2 itu sungai, kalah sungai lah tuh. Nah, itu yang terlintas di pikiran masyarakat. Berangkat dari situ, saya yakinlah cakap-cakap kawan saya, termasuk kades yang 2 BD kan, bahwa kan kayaknya wah ini sudahlah soal menang kalah belakang, tapi agak harus ikut bangun Batanghari. Karena kalau bukan orang Batanghari, orang mana lagi yang bangun? Nah, kalau kita biarkan macam ini teruslah, saya ini kebetulan latar belakangnya ekonomi pendidikan saya. Saya yakin kemiskinan akan tambah parah. Karena kita dibagi Tuhan tanah yang subur, tapi belum kita olah secara optimal. Nah, saya ulang-ulang di setiap desa nih. Kita setiap aku getah turun, aku sawit turun, selalu terjeri ini. Bahwa aku turun, hidup kita tambah susah. Sementara kita tahu, tidak ada satu pun orang di dunia ini yang bisa menentukan harga. Karena ditentukan oleh pasar, permintaan dan penawaran. Apa yang masalah di kita? Ternyata jumlah produksinya. Kebun sawit yang elo, 3 orang, sehektar dapat 3 ton sebulan. Kita kan dapat 3 pikul, dapat 5 pikul. Harga 2.000 dikit juga duitnya. Apalagi harga 1.000, ya kan? Kebun para macam itu juga. Orang sehektar sekali motong dapat 50 kilo sampai 80 kilo. Sehingga kalau sebulan dapat 18 kali motong, potong hujan, potong demam kan? Nah, dapatlah 9 pikul atau seton. Harga 5.000 banyak juga duitnya, jadi 5 juta. Cuman kita dah kebun kita sehektar dapat 5 kilo, dapat 7 kilo. Harga 20.000 dah dikit juga duitnya kan? Nah, yang jadi masalah itu. Kemudian kita turunkan dikit, kita breakdown masalahnya. Apa masalahnya? Ternyata bibitnya banyak jelas. Bibit sawit beli di Palimo, beli di Simpang Sungai Rekan Sekolah, Taman Tasal judul kan? Atau ngambil di bawah PT itulah. Nah, bibit para macam itu juga, ada bantuan bibit tapi tidak diketah. Nah, ini ke depan harus kita baik. Kebun-kebun gitu yang tidak produktif, baik muda maupun tua kebunnya, yang hasilnya 57 kilo, itu harus diganti kebun baru. Karena orang gitu, di Batanghari 80% lebih petani dia. Kalau kita mikirkan ekonomi harus balik ke pertanian. Nah, kemudian setelah bicara pertanian, kalau kita bisa remajakan kebun-kebun kok tadi, ini hasilnya pasti 5-6 tahun kemudian. Tapi menjelang itu kita nak makan apa? Ya kan harus dipikirkan juga, jangan tebang batang kau punya milu kuda tebang itu, sempaklah mati di batang kan. Jadi sebelum batang diremajakan, kita harus dipikirkan. Nah, nanti kita tinggal sepakati. Kita datangkan investornya, atau nanam jagung dulu, atau beternak dulu. Ya kan, kalau telur lebar kau banyak kerbau sih. Cuma kerbau model mau main lepas weh. Nah, justru saya, telur lebar kau dah berbelur ya. Nah, ke depan tak bisa macam itu. Bahwa ekonomi itu tak bisa hobi-hobian weh, tapi harus ditekuni dia. Nah, ini yang harus dibayar di Batanghari. Tapi memang menjelang orang itu mampu, yang belum mampu harus kita bantu. Tapi kita niat dan kita rencanakan supaya 4-5 tahun kemudian dia jadi orang mampu. Karena yang namanya bantuan itu ada buat kita senang, melepas sesak itu. Bagi 600.000 sebulan, aturan mati dia jadi mati, aturan lapar dia jadi lapar. Cuma makan enak tak bisa. Nah, makan bambu tanah dia tak bisa. Kalau makan itu tiap hari seminggu habis itu. Ya kan? Nah, pakai ayam kampung terus, nah pakai belut kan tak bisa. Nah, jadi yang namanya bantuan itu cuma melepas sesak ya. Ke depan kita niatkan dan kita rencanakan orang Batanghari itu sudah dapat bantuan lagi. Berarti dia sudah mandiri dia. Tapi sebelum mandiri dia dibantu ekonominya, dibantu programnya. Kemudian apa lagi? Supaya hidupnya bisa sejahtera ke depannya. Ya kan anak muda generasi sekarang harus kita pikirkan. Itu banyak nganggur di tempat kita. Kalau jadi nganggur jadi beban orang tua. Lama-lama jadi penjahat anak-anak. Wajar jadi jahat. Karena buntu terus. Budak buntu pak kalau singkat. Kita kalau buntu tak mungkin kalau ada. Awak ya kalau buntu. Aduh misalnya. Ya sampal lah kurang mesin kan. Ya ada buntu contohnya lah. Karena wajah itu selalu pelasapannya itu, kuning sudah makan. Nah, karena awak sudah makan kenyangan, maka enak cakap ini. Walaupun agak langsung, gitu kan. Nah, jadi ke depan anak muda harus kita pikirkan, dia harus diberi pengetahuan tambahan, dikasih skill dia.
Kita kenali potensi di dirinya. Skillnya di mana? Skillnya di beternak. Berarti dia dibuat usaha ternak. Skillnya di mana? Wirausaha, hobi dagang ya. Kita majukan sawah di peninjauan, di Teluk Leban, sawahnya elok. Nah, ini kita situ sawah dikit. Sawah itu kalau elok, sektar dapat 6 ton atau 8 ton. Kalau sawahnya elok, ini nanam 2 kali setahun, kita bisa buat pabrik beras di situ. Karena beras kita, kok datang dari luar. Dengan begitu apa tandanya secara ekonomi? Berarti kita jual jauh lagi dah. Cukup di toko pakan sigo lah bulan. Ya kan? Pakan sigo berasal dari Cianjur sana. Ada yang dari Vietnam. Beras kita tuh banyak dari Vietnam tuh. 2-3 kali deh, berpikul kan. Baru sampai ke kita. Masih untung dia. Masa kita di tempat kita nggak bisa beruntung? Ada yang salah waktu itu. Ya, ada penanganan atau intervensi pemerintah yang tidak cukup fokus dan tidak cukup baik perencanaan. Nah, ini ke depan harus baik. Karena rezeki kita depan mata gitu. Ada bencana bisa dijawab. Ada sawahnya lah, tapi air jelas. Air musim hujan dia tenggelam, musim kemarau dia kering, ya kan? Sementara Tuhan buat 2 musim itu lah. Tinggal kita lah berpikir lagi. Dengan kemajuan teknologi, kau bisa diakali. Ya kan? Tuhan membuat kita pakai akal, tapi tidak telah masyarakat, perlu pemerintah. Masyarakat pakai otot adalah dia mesti pakai alat berat, ya kan? Mesti buat irigasi teknisnya. Nah, ini ke depan harus kita baik. Baru besok, entah 7 tahun, entah 10 tahun lagi, orang Batanghari itu hidupnya sejahtera. Karena sejahtera itu tidak bisa instan ya, harus beransur. Tapi penyakit itu udah 20 tahun. Gawe dah pakai udah fokus kan? Nah, cerita tentang pertanian, tapi jalan ke pertanian itu buruk. Memang jalan ke sawah itu tidak perlu aspal, tapi lancar. Jalan ke kebun paka itu tidak perlu aspal, tapi lancar. Tidak kecampak lah kita nunggu jalan itu. Nah, tapi kalau jalannya WC-nya, angin rintik dikit kita takut ke kebun. Nah, ini masalah. Bisa ke depan harus kita baikin. Nah, ke depan kita akan membangun 2 kantor baru di Batanghari itu. Pertama kantor optimalisasi pertanian. Pertanian itu macam-macam. Subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor peternakan, subsektor tanaman pangan. Nah, itu bagian dari pertanian. Kemudian kita akan membangun kantor jalan usaha pertanian. Jadi semua jalan itu macam jalan PT begitu buat. Kalau becek, dia berlubang, datang alat berat, siram batu, padatkan sehingga motor kita bisa lari 60-70 di jalan itu. Jadi kita datang ke kebun lancar, ngangkat hasilnya pun lancar. Kemudian kebun gitu tadi kita integrasikan dengan ternak. Ya, karena ternak itu di kebun pasti banyak makanan itu. Tapi peternak tidak bisa sikul 2 orang. Sedesa itu paling tidak separuh peternak itu. Supaya mengelolanya lebih gampang. Besok orang nyebut Teluk Leban, wah banyak kerbau itu. Karena beli kerbau di Teluk Leban. Nah, kita pengennya desa-desa kita begitu. Pergi ke peninjauan, di peninjauan banyak kambing tuh. Karena separuh orang dusunnya melau kambing gitu. Ya kan? Nah, jadi ada tambahan hasil lain selain pertanian tadi. Ini harus kita kembangkan. Kemudian untuk generasi ke depan, Batanghari ini generasinya saya tengok memang buntu generasi. Sehingga macam kata orang dusun saya itu masuk putaran gasing. Gasing itu berpusing kencang yo, tapi tidak ada baju-baju. Situlah muat lubang, sudah itu jatuh. Nah, jadi kita siapkan generasi ke depan nih yang masih semangat sekolah. Kebetulan orang tuanya belum mampu, belum selesai, kita urus masalah ekonomi tadi. Ini kita berikan beasiswa deh, sampai ke sarjana. Jadi nanti dia bisa jadi orang yang bermanfaat, ya kan? Nah, kemudian beasiswa juga kita berikan kepada anak berprestasi, sehingga dia tambah semangat sekolah. Nah, yang ketiga kita akan berikan beasiswa kepada orang yang hafal Quran, hafiz Quran, sehingga nanti tambah banyak orang hafal Quran di tiap desa. Mudah-mudahan kalau banyak hafiz Quran, balak jauh dari dusun kita. Tapi di Teluk Leban banyak orang hafal Quran. Ada kan? Hafal nyebut Al-Quran. Sama dengan dusun hafal. Hafal Al-Quran dia nyebut Al-Quran hafal. Kalau bacanya dah. Nah, kita itu. Jadi untuk mempersiapkan anak hafal Quran, kita akan hadirkan guru tahfiz Quran di setiap desa di Batanghari. Kita membina manusia, membangun SDM itu harus komplit dia. Badannya harus sehat, otaknya harus cerdas, imannya harus kuat, baru jadi orangnya. Nah, itu bahasa manusia itu baru jadi orang. Tapi kalau badan nak sakit, bengak pula, padek laku pula, itu kacau. Dan lalu makin narkoba, lah sudah habis kan? Ya kan? Nah, jadi itu ke depan kita siapkan dulu. Nah, dalam rangka saya keliling-keliling ini, pertama untuk jago-jago. Kalau seandainya dibuat
Allah jadi gawe gitu kok, sehingga saya ada kelek-kelek lagi nak buat untuk desa di Batanghari kok. Karena saya sudah kenal potensi dan masalahnya. Kalau jalan kan ketengoan, ada yang ketengoan, entah ada potensi sawah lah, ya kan, entah ada potensi kerajinan lah. Jadi kita sama-sama diskusi, kan? Ya, sama-sama diskusi sehingga jelas programnya. Jadi pemerintah itu harus membuat sasaran selama satu periode kepemimpinan atau jangka menengah, ada sepaham. Karena kalau sesuatu itu tidak direncanakan dengan baik, penganggarannya tidak baik. Nah, kalau masuk dusun banyak duit salah belanja jadinya. Banyak yang kita tengok di Batanghari ini, ada waterboom 24 miliar dibangun tapi sio-sio gini kan. Tidak, kenapa? Orang Batanghari hobi main di sungai, ya hobinya main di situ. Main di situ banyak kan. Nah, kita kenali potensi minat dan bakat manusia di Batanghari. Kalau tidak bisa kita masuk. Kalau minatnya bola kambing kan ada 24 itu bola kambing kalau gitu. Ya kan? Nah, banyak yang sio-sio jadinya. Nah, ini yang ke depan jangan sampai terjadi lagi. Ini. Nah, kemudian saya minta maaf. Saya selalu tiap pertemuan minta daftar hadir tadi. Pertama untuk menyalakan amanah orang tua saya. Kata orang tua saya, Del, kau tiap ketemu dengan orang selama kau yang membati catat daftar hadirnya, masukkan ke komputer kau database. Kalau teknologi udah canggih gitu. Kalau seandainya dibuat Tuhan jadi, kau harus ketemu balik. Terserah nak ketemu di dusun itu lagi atau nak ketemu di rumah kau. Gunanya apa? Untuk mengingatkan yang kita cakap sama malam kau. Jangan silaturahminya 5 tahun sekali. Pas nak pemilihan baik. Karena tak ada dalam ajaran Quran kita silaturahmi lah kamu 5 tahun sekali, tak ada. Tapi disuruh silaturahmi yang baik kan. Nah, makanya untuk itu saya pakai data itu. Kemudian kita juga menangkap dari hasil survei kita bahwa silaturahmi antara pemimpin dan rakyatnya di Batanghari ini tidak terjalin dengan baik. Pemimpin datang jarang nemui rakyatnya ke desa, rakyatnya susah nemui pemimpin di rumahnya atau di kantornya. Nah, ke depan kita buat program. Di samping secara berkala pemimpin datang di desa, rumah dinasnya setiap Jumat dibuka untuk masyarakat ketemu dengan pemimpinnya. Terserah ketemu tuh. Nak numpang ngopi be, apa nak adukan masalahnya, apa nak foto be, tapi dia bisa ketemu dengan pemimpinnya. Sehingga hambatan di bawah aku pemimpinnya dengar. Kami kepayaannya Pak, pakai desa kami itu. Kalau tiap menaikkan minta duit terus, akhirnya apa nih dengar kan? Apa misalnya payanan pakai desa kami itu Pak, tiap menaikkan dia di sawah terus, kan jadi masalah juga tuh. Tidak. Nah, pemimpin harus tahu untuk hal-hal begitu sehingga dia bisa ingatkan anak buahnya. Atau camatnya macam itu juga. Camatnya leko dak kulkilir we, sehingga payah nyari kan. Leko dak main ke warung, betul warung itu janda pula. Nah, begitu macam itu lah. Nah, jadi pemimpinnya tahu dengan masalah rakyatnya. Depan sama-sama kita bayar. Jadi saya mohon nanti kita sama-sama diskusi bagaimana kita mengubah desa kita ini yang menjadi bagian dari Kabupaten Batanghari. Tapi sama-sama kita niatkan malam ini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap sholat kita niatkan, kita doakan supaya ke depan Batanghari dapat pemimpin terbaik, pemimpin yang peduli dan ingat dengan rakyatnya. Terserah siapa orangnya, belum tentu saya. Saya betul, saya nyatakan di niat saya akan niat untuk bangun Batanghari. Makanya saya siap berhenti jadi pegawai. Tapi mungkin ada yang niatnya lebih elok dari saya. Maka kita doakan yang terbaik, yang peduli dan ingat dengan rakyatnya yang terpilih. Karena kita pengen keadaan ini berubah. Jangan macam itu. Dan dapat saya bayangkan kalau kebun kita yang macam itu hasilnya 5-6 tahun lagi, nanti balak bagi kita. Pak nengok depan rumah Bang Basit itu tadi, orang ngakai sawit itu 3 sambungan. Wah, kebun itu, kalau harus diganti kebun itu, alangkah tinggi batang sawit kan? Dan itu tidak akan ekonomis Pak. Berbuah, tapi tidak sesuai lagi. Hasilnya dari risikonya. Risikonya apa? Itu nomato agak lagi. Tidak ada masuk akal lagi kan? Nah, ini harus kita ubah. Sama juga macam itu, kebun bakau biak pun mudah. Kalau hasilnya dikit harus kita tumbang, ganti Bang. Saya ingatkan dulu, saya jadi camat dulu di daerah Indosawit itu. Saya nanam kebun sawit, lewatlah manajernya. Bapak punya kebun dia, camat waktu itu. Bapak pasti kenal kan? Bibitnya mana? Ada melidi Palimau sudah. Kata orang bibit asli. Tengoknya lah, Bapak cabut bibit itu ganti. Daripada Bapak dicabut. Saya elo Bapak merawatnya, mupunya, kok tidak kena geledah hasilnya. Nah, masalah ganti. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat kita tadi. Dapat bibit dari jelas tadi. Nah, pasal melalui itu pada tinggi jelas lah bibit itu kan. Nah, kita kok banyak terjadi. Jadi juga depan harus terbaik. Dan saya terima kasih Pak Masjid ya dan kawan-kawan di sini yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
Bang Tommy dan keluarga yang telah menyiapkan rumahnya. Walaupun malam kau rumah kau sama dengan kita berhubung malam. Bukan sampai. Tapi dah apa? Kami balik lagi, clear balik ke daerah itu. Ya kan? Nah, itu nyerang balik bebas lah. Ya wajib dia ada bongkok dah hati betul. Kami kau salah, cuma lo bisa betul. Masih tahu kok juga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru cuma satu pegawai negeri, kepala sekolah berapa? Macam mana nak maju? Apa kualitas yang didapat di Batanghari ini? Khusus kami lah sekarang. Nah, tak bisa, tak pernah diperhatikan yang itu. Itu yang saya sebut penakut tadi. Tak bisa ke kabupaten, tak bisa ke provinsi, tak bisa ke pusat. Apa salah yo? Nah, jadi itu Pak. Kemudian masalah kesehatan dari puskesmas itu kami sudah berupaya dengan Pak Kades, kami carikan tanah. Lah macam itu juga Pak. Nah, kok mungkin ada jarum tumpul di situ mungkin. Tidak ada yang perhatian dari atas. Kita diajarkan dulu, kalau sempat sekolah madrasah, dan saya yakin di dusun itu pasti dikit, setahun, kali 2 tahun, 6 tahun pasti sekolah madrasah. Kalau ada perintah agama gitu, sekarang satu perkara itu pada ahli. Kalau bukan ahli, tunggulah kehancuran. Dia cakap gawi tadi, kita nempatkan orang itu posisi sesuai keahlian nih. Kalau ahli di bidang perkebunan, jadi kuliah perkebunan. Kalau ahli jahit, ya mau sih pemerintah. Kalau tukang jahit buat di perkebunan, lalu lah. Petang parah kita nanti getah. Ya kan? Kesumbat kalau dibuatnya kan. Nah, jadi itu. Dan saya sepakat dengan Sarawi tadi. Betul, kalau ada calon lain ke situ, ajak pertemuan juga macam itu, aja diskusi. Supaya kita kenal dengan calonnya, kenal apa niatnya, apa kemampuannya. Sehingga besok itu tidak salah memberikan amanah ke depannya. Yang saya sampaikan tadi, kalau bukan ahlinya bahaya. Ya, pasti hancur gitu, dan itu janji Allah, bukan janji manusia. Kalau kita titipkan jabatan itu bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Nah, kalau janji Allah, balak kalau begitu kan. Jadi betul, saya ikutin semua calon. Ada 10 calon anjing cakapnya. Ajak diskusi macam itu. Bisa tidak dinyelesaikan masalahnya. Karena pemimpin itu adalah solusi bagi rakyat. Gitu. Dan jadi pemimpin itu lah nempal itu ditak gitu. Ya kan? Kalau kalah balik malam-malam yang binawa kok, wah kok ditak gawe macam kok, kalau bisa sudah terpenuhi janji rakyat kok macam mana, malu gitu. Dan harus pikir begitu gitu. Nah, kalau itu balak ke depan yang ditimbulkan ya. Saya juga pegawai negeri yang kebetulan sahabat saya, kebetulan simpati dengan saya sampaikan. Saya tetap akan tempatkan kamu pada keahlian kamu. Kalau kamu pengen dikenal tapi kamu belum ahli, saya latih dulu. Baru tahu sih. Itu balak gitu. Karena dia akan melayani masyarakat dengan tidak baik kalau dia tidak ahli di bidangnya. Nah, ke depan kita ubah. Jadi yang dibalas budi itu budi rakyat. Karena rakyat memilih kita, memberi amanah kepada kita untuk nitipkan daerah ini, untuk nitipkan urusan ini kepada kepala daerah. Bukan berbudi kepada pegawai negeri. Dan saya tidak nak gawe itu berjalan. Saya biasanya gawe berlari. Kalau pegawai saya tidak kuat, tetap saya bercihir. Ada filosofi dari orang Eropa bahwa pemerintahan itu sama dengan ikan. Kalau kepalanya busuk, kepalanya insan itu busuk dari sampai buntut. Nah, jadi induk ini kepalanya kok, bos gedangnya kok. Kalau bos gedangnya busuk lah sampai belakang. Tapi kalau bos gedangnya belok, mudah-mudahan kalaupun korengan di buntutnya masih bisa dimakan kan. Tapi kalau insangnya busuk kepala itu dia bisa dimakan gitu. Nah diberengkes tidak bisa, digoreng juga enak. Apalagi dibuat bambu tanah tadi. Nah itu maksudnya ikan busuk kan. Nah itu sekarang apa ahlinya? Untuk mencari ahlinya itu perlu ketemu semua calon supaya paham. Jualah kau tuh. Cuma kalau jadi tim tidak boleh semua calon. Nah itu kalau jadi tim semua calon gue lah namanya kan. Ada si coba. Tapi sebagai masyarakat itu berhak mencari tahu. Supaya besok jangan beli kucing dalam karung. Beda.
Ya kalau kita buka karung untuk isinya kucing, kalau ada harimau, lalu cakar gitu. Kacau. Apa buku isinya kan? Nah, tuh, semangat saya tadi. Kemudian, untuk membangun Batanghari ini tidak cukup mengandalkan APBD saja. Supaya dananya cukup dengan masalah yang tertumpuk puluhan tahun tadi, bupatinya harus pandai menjalin silaturahmi. Kalau pasana gini juga harus agak gaul dia. Bisa ke pemerintah provinsi, bisa ke pengusaha, bisa ke pengusaha. Tidak cukup kalau mengandalkan APBD itu lah. Tuh bilang diambil APBD sebelah dikit kan? Tidak bisa. Kita nak kembangkan ternak itu bisa jadi kita nggak pengusaha. Bagaimana bibit dari dia, kita ngedangkannya karena kakek baru jual pula balik. Untuk menarik minat investor, pemerintah harus bersih, harus baik. Kalau dia baru tipu lalu minta duit, kan nak lagi nyo. Kami itu tentu beruntung lah, kamu cukai-cukai gitu kan. Nah, kuncinya sudah dibalik lagi. Bagaimana kebijakan pemimpinnya, komitmen pemimpinnya. Sehingga kalau dia nyebut, wah kalau bupati itu mantap gitu. Lancar usaha kita bakal di sana. Karena orang nanam duit itu aman duitnya. Ya kan? Nah, cuman kita nggak bisa juga untung masyarakat rugi. Tugas bupati pula untuk melindungi masyarakatnya. Jangan sampai pengusaha beruntung, masyarakat rugi. Harus sama-sama untung dia. Nah, itu yang kita harus baik ke depan. Pemerintah Batanghari harus dapat nama baik di luar. Nggak boleh dia namanya buruk. Kalau namanya buruk, orang nggak berani. Bisa sikit-sikit. Nah, masuk lagi ke kesehatan tadi. Bagaimana fasilitasnya layak? Bukan gedungnya baik. Intinya di petugasnya. Alatnya elok, petugasnya merenggut baik, nggak bisa. Kita sakit darah tinggi, berobat macam awak biji tadi. Pergilah ke puskesmas, awak sakit darah tinggi. Mantri atau dokternya merenggut baik. Tambah naik tensi kita. Jangan karena sehat, mati lagi itu gitu kan. Jadi pelayanan juga harus baik. Maka ke depan kita buat program dokter keliling desa, kemudian dokter spesialis keliling puskesmas, sehingga orang kita berobat dekat. Dan yang spesialis tidak perlu kemudian lagi. Cukup catat harinya hari Senin Jantung, hari Rabu tahun baru, ya kan? Nah, kita nandonya be, dan kita berobat cukup hadir ke puskesmas. Nah, itu programnya untuk kesehatan. Karena orang dusun gitu, biasanya berobat nunggu parah. Mudah-mudahan kalau dokter sering datang, dia nunggu parah lagi. Ada keluhan dikit, dia bertanya lah kan. Kodak kadang-kadang rata kapal dikasih obat, mana nak betah lagi. Betul lah sekarang kan. Nah, ini harus kita ubah. Nah, kemudian pendidikan tadi, betul. Sekali ngomong tadi, kalau SMK itu kewenangan gubernur, tapi gubernur pasti ngaling cakap kabupaten kok, ya kan? Silaturahmi harus elok dari kebetulan lebih tinggi, dan elok amui. Karena ini rakyat gitu, nggak bisa di masing-masing gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi dulu Ban, hampir semua desa di Batanghari, kau anak SD gitu kok, ranking 1 di dulu Ban kok, itu bawa ke Kota Jambi, bisa dari naik kelas dia. Kenapa? Dia dapat pelajaran yang tidak sama. Salah satu penyebabnya apa? Guru tidak pernah ditambah ilmunya, tidak pernah dilatih lagi. Ilmu lama itu lah guru itu. Ya, sementara dunia berkembang, ilmu bertambah terus. Akhirnya anak kita tes penjara pun payah, nak masuk IN payah, ya kan? Karena tadi dapat pelajaran yang tidak seimbang dia. Hanya kan buat kita ketinggalan lagi. Karena generasi ini, generasi milenial gini, ini kalau udah kita bina elok, kok bahaya. Nah, ini kan generasi yang apa presentasinya tinggi. Jadi apabila generasi ini lewat dan dia tidak menjadi orang yang berguna, lama kita terpuruk. Nah, ini harus kita siapkan. Jadi sisi begitu. Kemudian tadi tentang pertanian segala macam itu juga tidak telak dengan APBD. Kita pasti kait pengusaha. Padi harus jelas bibitnya. Tidak bisa bibitnya dirasa-rasa, kan? Bibit 3 gantang, hasil 2 gantang. Ya, banyaklah bibit berhasil, kan? Dan ilmu sudah berkembang gini tuh. Ini perkiraan cuaca itu sudah agak lebih tepat daripada dulu. Sehingga kita bisa siasat kapan nanam, kapan enggak. Makanya minimal 2 kali selalu dapat kita nanam apabila sawahnya dikelola dengan baik. Nah, ternak juga begitu. Nanti ke depan harus didampingi masyarakat petani kok supaya ilmunya bertambah. Karena agama kita ngajarkan ibadah saja tanpa ilmu sia-sia, apalagi blokah, ya kan? Jadi harus didampingi. Yang peternak didampingi ternak. Kok apa ke bawah ke bunting lamunian? Ada masalah, periksa dokter ternak.
Kau kambing kau aku sedawa terus, akan lalu mati kau. Datang obat dan terkena. Kemudian macam mana makanannya? Kau makannya dah seimbang gizinya. Harus dibagi makan kau, sehingga dia cepat besar. Karena semuanya harus menghasilkan duit, dihitung biaya-biayanya. Kalau kelamonnya gedang rugi gitu. Karena yang ideal ini 2 tahun lah bisa jual, kita sampai 3 tahun ya, atau sampai 4 tahun. Aku beranaknya lambat. Dan ini perlu tenaga-tenaga ahli yang mendampingi masyarakat. Kita akan gerahkan tenaga itu besok supaya petani kita nih berilmu dia. Maka orang tua kita ingat dulu besar, anak itu bagi ilmu, jangan bagi harta. Karena kalau bagi harta habis buatnya, tapi kalau bagi ilmu dia bisa mengembangkan dirinya. Nah ini tugas pemerintah, bagaimana petani ini dibagi ilmu. Jangan merasa-rasa kan. Orang kini itu tanah itu lo bertanam macam chip dia ditanam-tanam. Sehingga dia tahu kok pupuk kok gunanya. Kita tak pupuk merasa-rasa kan. WA kan. TSP tak bisa macam itu. Sehingga daunnya hijau buat nanti. Ya kan? Karena bukan itu yang dibutuhkan. Tak bisa lagi merasa-rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kalau